lebih lah. Pokoknya nenek-nenek itu teh ada di pinggir jalan yang emang udah agak ngebungkuk badannya itu, jadi emang udah cukup tua gitu kan. Nah nenek-nenek itu tuh kayak minta uang lah gitu. Dia teh ngerasa waktu pas sholat teh ada yang ngikutin dari belakang. Pas saya lihat ke belakang ada sosok hitam, full hitam, yang emang benar-benar hitam, cuman matanya merah mencolok. Selamat malam para pendengar setiap kehidupan mereka. Kali ini kita kembali dengan episode yang selalu membuat kalian semua mencekam. Aku Prisnaya Maharani dan aku Maharani Gavrila akan menemani kalian dalam pendakian seram di Gunung Manglayang. Tetap jaga mata, jaga telinga, dan pastikan kalian tidak mendengarkan podcast ini sendirian ya. Podcast malam ini kita kedatangan seorang pencinta alam yang memiliki pengalaman mistis saat melakukan pendakian di Gunung Manglayang. Tamu kita kali ini adalah Kang Rio, seorang pecinta alam. Terima kasih Kang Rio sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan kami di podcast kehidupan mereka. Oh ya, sebelum perjalanan pendakian ke Gunung Manglayang itu kan ada kejadian hal mistis ya. Tapi sebelumnya pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu gak? Atau ini baru pertama kali? Sebelumnya perkenalin nama saya Rio. Nah, kalau pengalaman bisnis di gunung sih memang baru pertama kali kemarin kan. Karena memang pendakian kemarin tuh di Gunung Manglayang tuh secara tidak langsung pendakian pertama saya gitu kan. Kalau pengalaman mistis selain di gunung, saya pernah ngalamin tentunya gitu kan, waktu kayak di rumah ngelihat hal-hal yang kayak emang kayak pocong yang lain-lain gitu kan, itu memang udah pernah ngalamin gitu kan. Kalau misalnya pendakian cerita mistis atau pengalaman mistis di gunung sih baru pertama kali gitu doang. Jadi apa sih yang bikin Kang Rio tuh mutusin naik Gunung Manglayang? Ada cerita nggak sebelum pendakian ini? Nah, singkat ceritanya tuh awal-awal waktu mau pendakian tuh saya tuh kan bersama beberapa orang teman saya gitu kan, yang dimana itu teh teman-teman sekolah SMP. Waktu itu teh kalau nggak salah tuh abis UAS, abis UAS pas pembagian rapot, saya tuh nyeletuk ke temen tuh, ayo wang naik Manglayang kata kan, karena memang pengen nyobain gitu kan. Nah teman saya tuh bilang, ayo udah orang pernah katanya teh, udah pernah naik Manglayang, cuman jalur Batu Kuda, karena di Manglayang tuh kan sebenarnya ada 3 jalur, yang dimana jalur pertama tuh Palintang, Batu Kuda, sama Baru-Berem. Nah waktu itu teh teman saya teh nyaranin buat pilih jalur Baru-Berem, karena memang dia tuh belum pernah naik ke jalur Baru-Berem, pengen ngerasain feel yang berbeda mungkin. Nah di situ kan saya belum pernah naik gunung dan memang tertarik buat naik gunung, ya udah gitu kan, iyain doang. Nah, dari situ singkat cerita tuh habis beres pembagian rapot itu kan, ngerencanain tuh hari Selasa. Nah waktu pasnya tuh di hari Kamis pendakiannya tuh dari Kamis. Sebenarnya teh maunya teh di hari Sabtu, cuman karena ada beberapa teman yang nggak bisa, dan memang ya udahlah di hari Kamis juga nggak apa-apa mungkin. Tuh, nah ceritanya saya tuh pergi dulu ke alat-alat tempat sewa peralatan outdoor ya, itu kayak semacam tenda, karena memang kan itu tuh pendakian pertama saya gitu kan, belum punya peralatan yang memang mumpuni buat naik gunung gitu kan, dimana saya juga harus nyewa. Jadi nyewa dulu. Nah habis nyewa tuh saya baru ingat kalau itu teh hari Kamis malam Jumat gitu. Jadi apalagi malam Jumat ya. Malam Jumat itu. Jadi menurut warga-warga sekitar tuh memang tidak disaranin buat naik malam Jumat.
pantangannya kayak gitu. Iya. Dan itu kejadiannya udah lama banget berarti ya? Udah lama banget, sekitar 2018-an kalau nggak salah. Saat liburan sekolah. Oke. Jadi memang itu teh pengen nyari awalnya mah niat nyari kesenangan aja gitu, refreshing aja Kalian karena libur sekolah iya, kan libur ya? sekolah karena memang pengen nyari hal sesuatu yang baru gitu kan, bosan di kota wae gitu. Biar gak diem di rumah Biar- terus iya, gitu. Malam Jumat nih. Ceritain dong kapan mulai ngerasa ada yang nggak beres gitu kan, ini perjalanan malam Jumat nih. Pas malam-malamnya atau sore kah itu? Jadi sebelumnya teh saya teh 2 hari 1 malam di Manglayang tuh. Yang pertama saya tuh salah yang niatnya tuh awalnya tuh mau ngecamp di puncak gitu kan, cuman karena ada kesalahan karena memang teman-teman saya juga lama gitu kan. Jadi si waktunya teh ngecampnya teh di base camp baru jadinya mah. Jadi di situ teh temen teh nyaranin buat ya udahlah sampai tetek aja, ala sampai tetek gitu kan, walaupun memang bisa dibilang gunungnya memang tidak terlalu tinggi gitu kan, cuman 1818 cuma segituan gitu kan. Jadi memang kalau nggak sampai tetek juga bisa gitu kan. Cuman di sini kan sama teman-teman saya juga masih kene pemula gitu, dalam artian belum tahu jalurnya, belum tahu gimana treknya dan lain-lain gitu kan. Nah jadi awal mulai berangkatnya tuh jam 12 siang habis zuhur. Nah sampai ke Baru-Berem itu kan di daerah Jatinangor karena memang macet di Cileunyi, Cibirunya macet kan itu. Daerah yang lumayan cukup crowded ya Kang? Pasti macet gitu kan, Cibiru Cileunyi itu sampai sekitar 2:30-an, lumayan lama gitu kan. Bawa kendaraan masing-masing atau sewa mobil? Bawa kendaraan masing-masing itu kalau nggak salah 5 motoran. 5 motor karena yang naik itu hampir 10 orang. Berarti sampai ke sana tuh sekitar sore mungkin Iya, ya pas sore setengah. naiknya ya. Ya, jadi nggak naik sih. Jadi kan Nggak karena naik. memang di situ saya teh udah bilang ke temen teh, udahlah di sini dulu aja gitu kan. Jadi ngecamp di base camp Baru-Berem aja gitu kan. Jangan naik, nanti naiknya ala-ala sampai tetek dulu, karena sebelumnya juga saya teh pernah lihat gitu kan, ada yang memang lewat di YouTube. Kalau misalnya ada juga gitu orang yang sampai tetek ke Gunung Manglayang gitu buat nyari lautan awan gitu kan. Nah, cuy saya teh tertarik gitu kan, kayak ya udahlah nggak apa-apa lah, daripada harus maksain nanti takutnya kemalaman di jalur itu kan nggak Iya baik gitu. betul. Atau misalnya ke Maghriban karena memang ada pantangan lain juga katanya di Gunung Manglayang tuh. Jadi awal-awal cerita mistisnya tuh ketika pas mau sampai di base camp Baru-Beremnya. Nah, ketika saya ketemu sama mungkin bisa dibilang nenek-nenek yang emang cukup lumayan tua umurnya, hampir 70 lebih lah. Pokoknya nenek-nenek itu teh ada di pinggir jalan yang emang udah agak ngebungkuk badannya tuh, jadi emang udah cukup tua gitu kan. Nah, Kayak yang ada di film-film ya. jadi emang udah ketemu kayak itu. Nah nenek-nenek itu tuh kayak minta uang lah gitu, cuman sama saya dilewati karena memang takutnya kenapa gitu kan, atau harusnya apa. Iya. Nah dari situ tuh udah kayak mulai aneh gitu kan, kenapa ada yang kayak gini gitu. Terus sampai di sana nggak ada yang aneh, biasa gitu kan, prepare buat buka tenda gitu kan. Buka tenda juga lumayan lama soalnya kan masih pemula gitu kan, jadi nggak terlalu cepat buat buka tenda. Buka tenda habis asar, sholat asar, diam dulu, pada ngopi dulu kan, itulah biasa. Ada yang bawa mie, bikin mie gitu kan, kayak gitu. Nah mulai dari ke maghrib kita habis sholat, ada teman saya yang jadi kan kalau di Baru-Berem ada WC sama musola kan. Nah yang dimana dia tuh lagi sholat, katanya cerita ke saya tuh lagi sholat, waktu sholat tuh kayak ada yang ngikutin dari belakang. Merinding ya say. Jadi Pas sholat gitu. Iya, Iya, apalagi sholat lagi ini. sholat. jadi si posisi musolanya tuh emang lampunya tuh nggak nyala, tambah lampunya nggak nyala, penerangannya itu cuma dari HP. Kemarin tuh cuma dari HP doang yang ngebikin
dia teh ngerasa waktu pas sholat teh ada yang ngikutin dari belakang. Sholatnya sendirian atau rame-rame? Berdua. Cuman Mereka yang berdua ngerasanya jaraknya tinggi juga ya. cuman yang ngerasanya memang satu orang doang, teman saya doang. Karena bisa dibilang sih emang dia mah kayak dari dulu cukup sensitif gitu kan, ngikutin. Nah, salahnya tuh teman saya tuh malah diceritain langsung dari situ. Oh iya, harusnya Jadi, tahan dulu gitu kan. Nanti pas pulang udah ya, cerita. waktu pas pulang cerita gitu kan. Ya. Jadi pas beres sholat maghrib, nah dia tuh langsung cerita. Ya anak-anak kota Boroda kan masih pada dibilang kecil gitu Iya, kan. masih pada baru Masih juga. baru juga gitu kan. Jadi sieun we gitu. Jadi langsung kena langsung mental gitu ya. buat sholat isya juga di tenda aja gitu kan. Tenda. Ini ngebahas pantangan yang tadi ya Kang. Ya. Aku kan emang belum pernah naik gunung kebetulan, jadi nggak tahu kondisi gunung tuh kayak gimana. Apalagi mendengar dari kanan kiri mengenai pantangan. Kan katanya kata orang dulu katanya nggak, kalau ke gunung tuh nggak boleh ganjil, Iya. nggak boleh lagi PMS untuk cewek, terus nggak boleh sompral, nggak boleh kalau kita melihat sesuatu tidak boleh diucapkan langsung di Langsung. situ. Nah, ada nggak sih saat di sana teman-teman akang gitu atau akangnya yang akang langgar gitu dari pantangan tersebut? Ada ini teh salahnya teh ada. Jadi kan pendakian tuh 10 orang. Jadi pas waktu malam ngecamp tuh teman saya tuh memang sompral. Nah saya juga sompral. Aduh, Semuanya sompral Ya gitu ya. jadi Kebetulan juga karena memang penasaran gitu kan, cuman lihat hantu dari jauh doang gitu kan, pengen ngeliat sih dari wujud asli dekatnya. Kita bilang kayak gitu sambil agak besar suaranya ke teman-teman. Hayang nompo pocong kata kita gitu. Malah ditantang ya. Kata kita gitu. ketemu nggak itu? Nah nanti pas itunya mah ada di waktu pas sampai tetek. Nah, jadi sebelum ke situ teh ada pantangan lagi yang memang kita pas sampai teteknya itu cuman bertiga. Ya betul. Jadi ke-7 orang itu teh karena susah dibangunin. Pertama waktu pas dibangunin teh anggus sok marani sana. Jadi Iya, kalau ganjil tuh bisa ada yang masuk satu berarti. sok we marani sana. Jadi ya udahlah gitu kan, bertiga doang di situ teh aku, Gary sama kalau nggak salah tuh Yadi namanya tuh. Nah, jadi pas waktu sama tetek di situ teh kita jalan jam 3 hampir setengah 4-an. Itu mau ke waktu subuh padahal. Jadi Berarti masih gelap-gelap lah masih ya. lumayan gelap karena memang di situ juga karena tadi kita kan udah nyewa peralatan-peralatan yang mau awalnya tuh dipakai buat ngedaki, cuman karena terhalang sesuatu jadi ngecamp dulu di Baru-Berem baru naik ke puncaknya gitu kan. Nah dari base camp ke pos 1 mah aman, nggak ada apa-apa. Nah waktu pas dari pos 1 ke pos 2 tuh kayak ada suara minta tolong cowok. Jadi Di subuh-subuh Di itu. subuh-subuh itu ada yang suara minta tolong, tolong. Saya teng ngeteriak kan karena memang jelas banget gitu kan, bukan cuman aku doang yang ngedengar, bertiga teman itu juga Gary Yadi juga ikut dengar gitu kan. Saya juga bilang di mana kata gue. Kedengaran suaranya tuh di seberang jalur. Jadi kan ada jalur yang memang Baru-Berem tuh, ini jalur Baru-Berem, nah seberangnya tuh nggak tahu jalur mana. Nah itu teh dari situ kedengar suaranya tuh di mana Tapi setahu aku ya Kang, kalau misalkan kita di gunung mendengar suara atau ada yang manggil atau ada yang teriak, kita tuh nggak boleh nyaut, bener apa enggak sih? Nah kalau itu saya kurang tahu, makanya dari kan kemarin tuh saya kurang pemahaman juga gitu kan, makanya saya teh ya udahlah gitu kan. Karena rasa empati juga mungkin ya. Takutnya emang beneran minta tolong gitu kan, makanya sama saya teriakin balik di mana kata saya teh gitu kan. Ya udah dari situ teh nggak ngejawab dia teh. Naik lagi sekitaran pos 2. Terus pas mau ke puncak kan ada percabangan. Kalau ke kiri itu ke puncak Bayangan, kalau ke kanan tuh kalau nggak salah ke puncak Manglayangnya. Jadi ada percabangan 2. Nah
kita teh milih yang ke kanan dulu, ke puncak Manglayang dulu. Puncak Manglayang dulu, kita pilih ke puncak Manglayang dulu. Nah di situ teh kan gak bawa apa-apa ya, cuman bawa playset kalau nggak salah tuh. Terus juga kopi yang udah nyeduh di bawah, Yang terus makanan-makanan juga gitu kan. Terus sekitaran di situ teh udah lumayan terang. Matahari juga udah kelihatan gitu. Jadi udah ada pencahayaan. Udah ada gitu. pencahayaan. Nah di situ teh teman berdua saya tuh Yedi sama Gary itu lagi foto-foto di situ teh. Lagi foto-foto, saya duduk lagi makan. Terus saya tuh kayak ngedengar suara keresek, kayak ada orang jalan di belakang. Kayak bukan orang lah, pokoknya kekeresekan di Jadi kayak suara di semak-semak. ada yang ngikutin gitu ya. di semak-semak ada suara gitu. Saya teh penasaran, cuman takut gitu kan. Nah dari situ teh saya teh buat ngeberaniin diri buat nengok. Pas saya lihat ke belakang, ada sosok hitam, full hitam, yang emang benar-benar hitam, cuman matanya merah menyala. Jadi, Waduh. beneran nyala pisan gitu si matanya teh. Jadi emang gede banget ya itu. lumayan gede sih. Jadi pas di pinggir pohon. Lumayan merinding ya. Kira-kira Pas apa ya? di pinggir pohon saya pas ngelihat ada memang posturnya memang gede gitu kan, tinggi, hitam semua, terus matanya merah. Nah dari situ tuh saya teh nggak bilang gitu kan ke teman-teman saya, cuma ngajak ayo pindah ke puncak bayangan kata saya teh. Teman-teman tuh bentar teman-teman tuh belum beres. Terus Gary tuh bilang geus ka dieu we yo fotoan heula sok kataku teh. Nah karena memang udah di situ tuh takut. Iya. Kan. Cuman gak berani ngomong Gak aja berani ya. ngomong, gitu kan. Karena kalau ngomong takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah sebelum di situ juga malam waktu pas ngecamp di Baru-Berem, waktu kita foto-foto tuh ada memang ketangkap kalau nggak salah di fotonya tuh pocong Itu ikut foto. Sesuai apa yang diomongin dari isinya tadi pas. awal ya. Iya, isinya pas waktu kalian foto itu ada berapa orang gitu kaliannya gitu, 3 ganjil kah atau 9 kalau nggak salah. ganjil? 9 di foto itu teh kalau nggak salah ada 9 orang. Teman saya yang foto 1 orang. Terus ada yang masuk. Jadi memang lumayan jauh kan, di belakang tuh ada kayak pohon pisang. Nah ada di pinggir pohon pisang. Ada pohon pisang ya. Sarang pocong. Katanya yang emang ada di situ. Dari situ memang udah digangguin itu dari semalam juga, kayak mulai dari suara yang orang yang ngeloncat di bawah terus di tenda tuh kan kita tuh bikin 2 tenda kan, karena memang tendanya cuma kapasitas 4 sama 5 orang. Oh, jadi satu tenda diisi 5-5. Nah, cuman waktu malamnya tuh kita teh malah ngedenger cerita horor yang ada di radio gini. Situ teh Pemicu juga. namanya teh cerita. Nightmare. Nah itu ngedenger cerita nightmare yang emang jadi dari satu tenda tuh isi 10 orang malah ngedenger cerita yang kayak gitu. Nah dari waktu ngedenger cerita itu kayak udah mulai gangguan, ada yang kayak ngelempar ke tenda, terus ada yang kayak ngejatuhin pasir dari atas. Merasa diundang kali ya abis merasa mendengarkan nightmare itu. Terus karena memang anak-anaknya sombra gitu kan, Berarti itu semua ngerasain hal ngerasa itu. yang itu mah ngerasa. Nah yang waktu saya bagian moto tuh memang pas mau ngefoto tuh ngeliat tuh pocong itu. Memang waktu pertama kali ngeliat pocong itu teh memang takut karena memang bentukannya kayak gitu geningan gitu kan. Ternyata gitu ya. Kayak gitu. Dari dulu cuman ngeliat dari jauh doang gitu kan, cuma bayangannya atau apapun itu. Jadi waktu pas pertama kali ngedaki di kawasan camp Baru-Berem, melihat lah itu pertama kali kan. Makanya di situ saya langsung nggak mau bagian foto gitu kan, mending di foto aja gitu kan, dikerumunin teman-teman. Di situ juga saya nggak cerita. Balik lagi lah ke yang tadi cerita waktu di puncak. Iya. Jadi pindah jalur atau tetap di situ? Enggak, di situ dulu waktu Ya. udah foto-foto pindahlah ke puncak bayangan. Ternyata ya memang belum rezekinya, jadi nggak ada tuh yang namanya lautan awan. Jadi memang cuman ya udahlah, nggak tahu terlalu siang atau memang bukan harinya gitu kan. Yang dimana itu hari Jumat. Nah di situ teh waktu
pindah, nah mau turun sekitar jam 8 kalau nggak salah, setengah 8-an lah mau turun bertiga teh. Teman saya di depan sweeper kan, terus Yadi di tengah, saya di belakang. Jadi posisi saya di belakang. Nah teman saya Gary yang di depan baru selangkah keluar dari jalur percabangan itu, tiba-tiba diam, ngeliat ke saya. Saya tanya kan, "Ayo naon Ger?" kata gue. Mana ngadengi suara awewe itu. Malah Padahal diucapin siang lagi kan, ya. Padahal siang kan itu teh. Suara naon awewe naon? Minta tolong. Ngadengi itu. Anggus maju kata gue, maju gitu kan. Nah posisinya tuh ubah, Gary itu jadi nggak mau di depan, meaning dipilih di tengah, aku tetap di belakang. Oh jadi yang Tukeran. Iya, Jadi di depan, Gary, terus saya di Oke. kiri saya. Nah di situ teh turun, biasalah ketemu pendaki-pendaki yang lain gitu kan, yang mau tektok katanya. Hanya katakan ke saya tuh di atas ada berapa tenda katanya. Saya dijawab nggak ada tenda yang pasang, kata cuman kita doang yang turun doang, kata teh. Ke puncak juga cuman bertiga, kata teh. Terus kata si pendaki itu teh, subuh atau malam katanya tanya. Subuh kata teh. Oh waniannya kata teh. Padahal masih kecil sana kata pendaki itu teh, karena memang si pendaki itu teh emang udah lah gitu kan, karena kita dulu tuh kelihatan memang anak kecil gitu. Bocil-bocil ya. Bocil gitu kan, baru kelas 2 SMP udah ngeberaniin naik gunung gitu kan. Dan terbilang berani juga. Ya gitu kan. Berani naik gunung. Gitu kan. Berarti Manglayang itu terkenal dengan gunung yang horor juga ya? Bisa dibilang gunung horor karena memang ada cerita-cerita sebelumnya kan, ada yang di Batu Kuda, cerita mistis Batu Kuda itu juga banyak gitu kan. banget. Terus juga memang ada pantangan-pantangan, jangan naik di hari Kamis, terus jangan ganjil, jangan bersiul, terus juga jangan sompral. Kalau itu masih memang hampir di setiap gunung juga pasti gitu kan. Ada pantangan tersebut. Ya. Pantangan tersebut juga gitu. Nah, dari situ teh, dari turun sampai ke bawah teh aman gitu kan, nggak ada. Jadi suara cewek yang tadi nggak Terakhir. digubris. Oh, terakhir. Ya terakhir, kayak terakhir gangguan, tapi itu belum terakhir ternyata. Masih ada Masih lagi ada. ternyata. Waktu kita turun, teman kita yang bertujuh di bawah tuh lagi foto-foto, lagi pada makan, lagi pada biasalah Ngadem lah ya. ngadem gitu kan, ngopi. Nah, teman saya Gary itu malah bilang, nanyain, "Aya nanti awawe anu kalau urus." Masih dia bahas ya, masih Iya, dia dibahas. Masih Gary bahas. Nah karena memang penasaran beren ada sih nggak yang ke atas gitu kan. Oke. Sama teman-teman aku tuh cuman ada itu si AA doang berdua sana, nggak ada yang lain sana. Si Gary itu malah bilang lagi sana, orang sana ngadengi suara, diceritain lagi sama dia gitu kan di situ. Diceritain lagi yang memang nggak seharusnya diceritain dulu, karena pas aku kayak ngelihat yang sosok pocong, terus juga yang gede mata merah juga nggak diceritain di situ gitu kan, karena takut ikut lah gitu kan bahasanya. Iya, kan, betul. takut ikut gitu kan. Takutnya ada yang ketempelan juga. ada Aku yang tuh pernah ketempelan. denger orang yang bau tulang apa sih itu kayak gitu. Jadi kayak gampang banget diikutin gitu. Kayak misalkan Wangi aku gitu. iya wangi tulang gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang menceritakan mistis, itu tuh bakal nempel ke orang tersebut. Takutnya teh, makanya saya nggak diceritain teh, takutnya gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Tapi untungnya 10 orang tersebut gak ada yang kayak kerasukan atau Alhamdulillah sampai itu nggak pulang ada, gak ada yang ketempelan gitu. Cuman waktu pas pulang tuh, sebelum pulang kan kita tuh makan dulu ya, karena memang udah disiapin sama temen juga gitu kan, udah dimasakin sama temen juga, udah siap. Jadi kita tuh makan dulu. Nah hal anehnya tuh kan HP saya tuh udah mati kan, HP udah nggak ada baterainya gitu kan buat dicasnya. Ada yang nelpon ke ibu di rumah. Ke ibunya Kang Rio. Wow, Ada yang pakai HP Kang Rio. iya, jadi katanya saya yang Gimana nelpon. caranya ya? Nah saya juga nggak tahu. Jadi pas diangkat sama ibu saya, cuman ngegerem doang kayak suara orang dewasa yang ngegerem. Iya. Jadi cuma Aku ngerti, aku pernah nonton horor soalnya kan, jadi tahu gitu kayak suara geramannya. gereman doang gitu nih. Jadi suara cuman di telepon itu waktu pas ditanya tuh cuman suara itu doang yang ngegerem. Tiba nggak lama dari situ dimatiin telepon.
Jadi nggak ada bahasan apapun. Nggak ada bahasan Sekitar apapun. jam berapa itu nelfonnya? Kalau nggak salah nggak tahu sih, kata ibu mah sebelum Jumatan. Berarti udah siang ya, sekitar jam 10 jam 11 lah ya. Jam 10 jam 11 karena memang waktu pas kita Jumatan waktu pas kita sampai kita Jumatan di rumah teman yang di Cibiru. Oke. Jadi memang ya itulah. Sekalian pulang, sekalian Jumatan dulu. Kalau diingat-ingat lagi bagian mana dari pendakian itu yang Akang tuh gak bisa lupa sampai sekarang gitu? Kalau bagian yang nggak bisa lupa mah ya itu sih, ngelihat sosok yang emang hitam, terus matanya merah, terus sama ngelihat bentuk pocong yang emang nggak terlalu jauh di hadapan saya. Jadi sekitaran ada meren dari sini 5 meter ke depan. Deket itu. Dekat, jadi pinggir samping pohon pisang kalau nggak salah. Lumayan bikin merinding ya. Setelah Akang dan teman-teman pulang, kan kalau aku emang parnoan orangnya ya, dan kalau kata mama aku tuh borangan gitu, jadi budak teh gitu. Pasti kalau udah ngalamin kejadian itu, aku tuh pasti kebayang-bayang dan takut tidur sendiri. Ini dialamin oleh Akang dan teman-teman Akang nggak kayak jadi parno gitu, mau kesini takut, mau kesini kebayang-bayang. Kalau saya pribadi mah kemana-mana nggak takut gitu kan. Tapi waktu pas mau tidur tuh kayak ada yang ngikut tidur, terus kayak ngerasa kayak gitulah, kayak apa dirasain sama teman waktu sholat. Ada yang ngeliatin. Ada yang ngeliatin di pojok. Karena kan kalau saya tidur dari dulu, waktu dari umur kecil SD, saya nggak bisa tidur kalau nyala lampunya, jadi harus dimatiin. Karena emang sebenarnya itu nggak baik juga kan buat kesehatan mata. Jadi mending dimatiin. Nah, waktu pas saya tidur dimatiin, kayak ada bayangan di pojokan kamar gitu sih. Kalau teman-teman saya mah sakit dari situ teh. Langsung pada demam gitu. Jadi yang sakit. Jadi tuh langsung sakit di situ teh. Padahal dia kan nggak ngalamin apa-apa. Iya. Gary dan Akang yang Iya, ngalamin. yang ngalamin. Malah dia cuman kayak denger cerita-cerita doang. Malah dia yang ketemu dia gitu. Iya gitu kan, cuma nggak tahu emang dia yang lempeh ini atau apa gitu kan, nggak tahu gitu. Malah yang diem yang ketempelan. Iya. Karena memang si nenek-nenek ini teh waktu kita berangkat teh. Betul, balik lagi ke nenek-nenek yang ya. tadi berangkat, waktu kita pulang teh ada lagi. Terus Jadi nanya lagi tuh nenek-neneknya. Atau minta uang lagi. Kayak gini lagi. Sama saya teh di situ tuh berhenti, dikasih lah beras yang emang sisa dari pendakian yang memang lumayan banyak. Saya tuh bilang gue bisa ngasih lebih nih ke saya. Semoga aman sampai selamat ya. Semoga aman lah gitu kan pulangnya. Ini teh bilang, ya didoain. Udah sih. Bahasa orang tua banget ya. Iya didoain. Pokoknya mah ya gitulah bahasanya mah, pokoknya ya didoain. Akang ngerasa nggak sih, kan tadi di kejadian awal beliau tuh minta uang kan? Gak tahu minta uang karena memang posisinya lagi kayak gini gitu kan, kayak minta uang. Gak tahu minta uang atau enggak, saya nggak tahu bisa menyimpulkan itu dia minta uang atau enggak. Cuman dari postur tubuhnya, memang gerakan tubuhnya yang emang kayak minta uang. Atau enggak karena dia sesepuh di situ kan? Ya karenanya Akang dan temen-temen tuh nggak permisi atau nggak hormat gitu melewati sesepuh gitu. Dari situ. Makanya beliau marah gitu. Jadi memang nggak tahu, karena memang dari situ mulai gangguannya, karena kita terus ombrang atau sopan santun gitu kan, gimana ya mungkin dari situ gitu kan pertama kejadian. Ya aku mikirnya dari apa karena mereka nggak permisi gitu, atau karena nggak ngasih uang. Tadi kan Akangnya bilang minta sesuatu, takutnya karena emang tidak dikasih beliau jadi ngambek gitu dan ngasih sesuatu yang seharusnya tidak diperlihatkan malah diperlihatkan gitu. Iya. Jadi ya pokoknya begitulah. Oke, terima kasih Kang sudah berbagi cerita yang berhasil buat kita Merinding ya. Merinding gitu. Jadi kalau ada orang lain yang mau mendaki ke Gunung Manglayang, ada saran gak sih atau pesan dari Akang gitu? Mungkin Nasihat. Nasihat. Kalau dari pesan saya pribadi mah jangan sampai mendaki naik gunung, walaupun buat pemula dan memang nyoba buat naik gunung, perlengkapan kayak seperti buat diri pribadi itu harus lebih proper.
prepare lebih lebih awal. awal. Terus persiapkan diri juga karena kita nggak tahu nanti di gunung bakalan kayak gimana. Betul. Iya, fisik dan lain-lainnya itu harus dipersiapkan. Terus kalau misalnya pesan atau nasihat yang saya bisa kasih di sini tuh, jangan sompral di gunung manapun. Terus jangan coba naik gunung di Gunung Manglayang terutamanya ya di hari Kamis malam Jumat karena memang Itu pantangannya ya. pantangan di sananya. Jangan mau lewat jalur manapun, jangan pernah naik di malam Jumat. Kalaupun buat TikTok di hari Kamisnya nggak apa-apa itu. Karena ya memang Dan pengetahuan tentang naik gunung juga penting ya Kang penting, ya. itu penting banget. Karena Dimana itu tuh Hal titik basic. basic Karena awal. sebenarnya mah banyak yang hilang di gunung tuh bukan karena Mistisnya juga. Sugesti ya. Sugesti, terus juga karena memang dianya belum ngerti di gunung, terus Iya. perlengkapan atau apapun itunya memang tidak memadai gitu kan. Jadi Dan memang udah bisa terjadi hipo di gunung lah Iya atau apapun betul. itu. Jadi buat teman-teman harus lebih hati-hati dan lebih waspada karena kita nggak tahu hal-hal mistis itu tuh bakal terjadi atau menimpa kita saat kita melakukan pendakian di gunung. Karena kehidupan kita dan kehidupan mereka itu saling berdampingan. Betul. Dan untuk kalian yang mendengarkan, ingat, dunia ini penuh dengan misteri yang gak selalu bisa dijelaskan gitu. Jadi jangan terlalu mudah merasa aman karena kadang hal-hal yang tidak terlihat itu lebih daripada yang kita kira gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari kehidupan mereka. Jangan lupa untuk like, share, and comment, dan juga subscribe. Dan pantengin juga untuk updatean kehidupan mereka setiap Kamis malam. Dan selalu pastikan kalian tetap aman dan selamat. Bye-bye! Bye.